Selamat pagi Bapak Ibu anggota PKLU, apa kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah PKLU yang akan dipimpin oleh Penatua Bapak Joko Mulyono. Untuk itu kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyi dari Gita Bakti 18 bait yang pertama. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sansandu. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa dalam doa pembukaan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih karena kami boleh diperkenankan dalam ibadah PKLU pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk segala penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh bertemu satu dengan yang lain walaupun dalam ibadah Zoom. Kami serahkan ibadah PKLU ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Bapak Penatua Joko Mulyono yang akan menyampaikan firman, sehingga firman-Mu yang kami dengar bersama boleh menguatkan kami menjalani hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam litani pujian dari Mazmur 112 bait yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 112 ayat pertama sampai yang ketiga yang menyatakan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 62 bait yang pertama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu dan anggota Pelkat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita mendengar berkat Tuhan dan firman Tuhan pada pagi ini, kami mengajak Bapak Ibu dan anggota PKLU untuk menyiapkan hati dan kita mohon, mari kita berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di tengah pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami boleh bersama-sama saat ini untuk berdiam diri, untuk kembali diperbarui oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan secara bersama-sama pada pagi ini.
Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan hati dan pikiran kami, dan Tuhan boleh merendahkan hati kami, dan kami dengan hati yang terbuka untuk menyambut berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi ini. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur biar Tuhan boleh menyertai kami semua, dan kami boleh dibukakan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab atau firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48 hingga 50. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48 hingga 50. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadikan perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu dan anggota Pelkat PKLU untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan anggota Pelkat PKLU yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya berharap pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan di tengah kondisi yang tidak menentu, yaitu di tengah kondisi pandemi corona, kita boleh, karena anugerah Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali, dan kita boleh menyembah dan memuji Tuhan. Sekali lagi ini karena anugerah Tuhan, dan kita boleh beri kesehatan, dan kita boleh menyembah Tuhan melalui ibadah pada pagi ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan anggota Pelkat PKLU yang kami kasihi, hari ini kita telah berada di akhir pekan dan di dalam minggu-minggu akhir, dan di mana kita besok hari Minggu kita boleh beribadah kembali dan kita boleh kembali memuji Tuhan. Kalau kita boleh renungkan dan kita boleh lihat sepanjang minggu yang telah kita lewati, yang telah kita lalui, saya percaya banyak hal kejadian yang terjadi di Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU yang Bapak Ibu alami sepanjang minggu ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, banyak yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah yang sudah kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita dan sepanjang minggu ini, dan bahkan kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, banyak hal yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU, banyak hal yang terjadi atau peristiwa yang dialami Bapak Ibu sekalian sepanjang minggu ini. Yaitu mungkin ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Dan juga ada suatu peristiwa yang begitu membawa kita sukacita dan bahagia. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami di sepanjang minggu ini. Seperti apa yang saya alami, saya sebagai seorang wira swasta, saya melihat di tengah kondisi PPKM, mulai dari awal Juli sampai minggu ini, saya merasakan sebagai wira swasta, karena seorang wira swasta harus mendapatkan order
baru bisa hidup di dalam pekerjaannya. Ternyata secara PKM mulai awal bulan Juli sampai sekarang, satu pun saya tidak dapat order dari pekerjaan itu. Dan saya bertanya, apakah saya akan marah di hadapan Tuhan? Dan apakah saya protes di hadapan Tuhan? Inilah peristiwa yang saya alami, tapi saya tetap melihat dan saya tetap bersyukur. Karena saya dalam keadaan sehat, saya bisa menikmati hidup dan saya bisa bernapas. Itu yang saya syukuri. Saya percaya Tuhan akan memberikan berkat sesuai janji-janji Tuhan. Jikalau kita setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, makanya di awal saya bilang bahwa di sepanjang minggu ini, mungkin Bapak Ibu merasakan seperti apa yang saya rasakan di dalam keadaan yang begitu tidak menentu ini. Tapi kita patut bersyukur. Sampai hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan, boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang kami kasihi, sekalipun banyak peristiwa yang terjadi, yang kita alami, dan peristiwa itu di luar rancangan kita, namun satu hal yang perlu kita yakini, bahwa hidup dan kehidupan kita di dalam kendali Tuhan. Seperti yang saya alami, saya percaya bahwa hidup saya dan kehidupan saya selanjutnya bahwa di dalam kendali Tuhan. Yang terpenting bagi kita semua, kita percayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa hidup kita di dalam rancangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan anggota PKLU yang kami kasih, di sini dapat disimpulkan bahwa kuasa dan keberadaan Tuhan sangat besar dan tak dapat dibatasi oleh siapapun. Dan ini kita bisa lihat di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam Kisah pasal 7, 48 hingga 50. Yaitu tentang kisah Stefanus yang mengalami tuduhan dan dia harus mempertahankan diri di dalam, dan dia harus membela di dalam sidang agama, pengadilan agama pada waktu itu. Yang dimana dia dihadapkan suatu tuduhan dan pembelaan bahwa dia menyaksikan dan bersaksi tentang karya keselamatan Allah kepada bangsa Israel, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dihadapi Stefanus pada saat itu, tentang tuduhan tentang karya Tuhan terhadap bangsa Israel. Yang tetap bangsa Israel dan diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Secara lengkapnya Bapak Ibu bisa baca, anggota PKLU bisa baca di dalam pasal 7 yang terdiri dari 60 ayat. Apa yang dihadapi Stefanus pada waktu itu? Tuduhan-tuduhan apa yang dihadapi Stefanus pada waktu itu? Kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat 1 hingga 53, ada 4 hal yang Stefanus dituduhkan pada waktu dia menghadapi sidang pengadilan agama. Yang pertama, yaitu tentang tuduhan menghujat Allah. Kalau kita lihat, mengapa sampai keluar tentang tuduhan menghujat Allah? Yang pertama, dia bisa mempertahankan tuduhan itu dan dia terus bersaksi dan mengadakan pembelaan bahwa dia berkata bahwa Yesus adalah sebagai Mesias. Ini yang tidak bisa terima oleh bangsa Israel. Makanya dia dituduh menghujat Tuhan. Dan ini juga diperkuat kembali kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya bahwa Musa menubuatkan bahwa tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi, Musa juga menubuatkan tentang Yesus. Dan bahkan nabi-nabi lain juga
menubuatkan tentang Yesus. Yang kedua, apa yang dituduhkan terhadap Stefanus? Yang kedua tentang tuduhan menghujat Musa. Yang kedua yaitu Stefanus dituduh menghujat Musa. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 25, ayat 30 hingga 38. Di sini Stefanus membela dan di hadapan pengadilan agama bahwa memang Musa memang dipanggil Allah dan Musa dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Dan berikutnya, tuduhan yang keempat yang dituduhkan kepada Stefanus. Tuduhan menghina bait Allah. Ini yang dituduhkan oleh orang bangsa Yahudi pada saat itu, bahwa yang ketiga, tuduhan menghina bait Allah. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 2, ayat ke-9, ayat 45 hingga 46, ayat 47, ayat 48 hingga 50. Kalau kita melihat di dalam terang firman Tuhan bahwa dari Abraham sampai Yusuf mereka hidup pada saat itu, pada saat bait Allah dan kemah suci belum ada, tetapi di dalam ibadah mereka tetap diterima Tuhan. Kenapa saya berkata begini? Karena pada saat itu bahwa bangsa Israel mengatakan bahwa pusat ibadah adalah kota Yerusalem. Yang pertama, bahwa tempat ibadah adalah di Yerusalem. Jadi kalau kita beribadah di luar kota Yerusalem, bahwa kita menghujat bait Allah. Ini yang dituduhkan Stefanus pada waktu itu. Yang kedua, mereka hanya terkungkung bahwa gedung bait Allah adalah merupakan tempat yang sah untuk beribadah. Masa saya tadi bilang yang tadi saya utarakan, mulai zaman Abraham sampai Yusuf, mereka hidup pada saat itu di mana bait Allah dan kemah suci tidak ada. Tapi ibadah mereka diterima Tuhan. Ini yang disaksikan pada bangsa Israel pada waktu di sidang agama. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam ibadah kita tidak boleh dibatasi oleh suatu tempat. Di sini Stefanus telah menyatakan melalui firman Tuhan. Yang keempat, tuduhan yang terakhir yang diberikan Stefanus, yaitu bahwa Stefanus menghina hukum Taurat. Kalau kita baca di dalam ayat ke-8, bahwa justru hukum Taurat itulah merupakan penggenapan dari Tuhan. Dan dia tidak menolak bahwa hukum Taurat merupakan penggenapan dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, anggota Pelkat PKLU yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat rangkaian dari peristiwa Stefanus, mungkin juga peristiwa kita mengalami di mana kita banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita sebagai orang percaya, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kondisi pada saat Stefanus di dalam sidang pengadilan Allah, bagaimana dia merasa tertekan, tapi dengan pertolongan Tuhan, dia bisa menyaksikan dan dia boleh memberitakan karya Tuhan di tengah sidang pengadilan agama. Dan itu juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang percaya, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa tangan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Ia yang mengontrol segala sesuatu dan Ia yang memimpin hidup kita. Dan tangan Tuhan bukan saja tangan yang mengatur dan mengontrol segala sesuatu, tetapi Ia juga adalah tangan yang penuh dengan kasih, yang mengasihi kita selama-lamanya. Puji Tuhan, kita bersyukur. Inilah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bahwa Dia dengan penuh kasih mengasihi kita selama-lamanya. Jadi tidak ada satu hal pun terjadi di luar daripada izin
dari tangan yang berdaulat, yaitu Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tanpa kendali dari Tuhan yang berdaulat. Semua di dalam rancangan Tuhan. Jadi, sekali lagi bahwa hidup kita yang kita alami sampai saat ini, bahwa semua itu di dalam kontrol Tuhan. Bapak, Ibu, dan anggota pekat PKLU yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita seringkali berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan selalu hadir bersama kita. Inilah wujud kasih Tuhan kepada kita. Di tengah Bapak Ibu yang kami kasihi dan anggota pekat PKLU yang kami kasihi, di tengah kondisi saat ini, yaitu yang mana saat ini kita dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Dan melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan dan bahkan kita disadarkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam hidup kita dan di dalam ibadah kita, di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan mau supaya kita tidak membatasi. Sekali lagi bahwa Tuhan mau supaya kita tidak membatasi diri dalam ibadah kita. Bahwa kita tidak boleh berpikir hanya gedung gereja, tempat yang sah kita untuk beribadah. Atau dalam ruangan tertentu. Baru sah kita beribadah dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebetulnya bisa menyadarkan kita bersyukur di tengah kondisi saat ini. Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU boleh beribadah di rumah masing-masing. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak melihat kondisi tempat. Dimanapun hati kita, dimanapun tempat kita, kalau kita mau beribadah, kalau kita mau memuji Tuhan, pasti, sekali lagi, pasti Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggota PKLU yang kami kasihi. Daripada itu semua yang Tuhan mau, Tuhan hanya memerlukan hati kita yang mau menyembahnya. Dan Tuhan meminta untuk kita setia kepadanya. Itu aja yang Tuhan minta di tengah kondisi saat ini, di tengah kondisi pandemi corona. Tuhan Yesus mau. Hati kita mau menyembah Tuhan, hati kita mau setia kepadanya. Dan Tuhan ingin kita datang kepadanya dan memanggil kita untuk melayaninya. Melalui firman Tuhan ini kita diajak di dalam menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Lagi melalui firman Tuhan ini kita diajak di dalam kita menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan. Jangan kita membatasi. Lagi jangan kita membatasi. Mengurung Tuhan pada tempat-tempat tertentu. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Di tengah kondisi saat ini, kita selalu bersyukur kepada Tuhan, yaitu Allah pencipta semesta. Adalah Tuhan yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Maka sepatutnya kita mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan dengan tetap percaya bahwa dengan tangannya yang penuh kuasa yang akan memelihara kita. Kita bisa belajar dari Stefanus dalam kondisi yang begitu tidak baik. Ia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Biarpun akhirnya
dia harus meninggal demi Injil, yaitu kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan dan telah dimerdekakan dari dosa-dosa, kita diingatkan, mari kita untuk tidak membatasi Tuhan di dalam hidup kita, apalagi kita yang disebut secara khusus yang saya hormati, kaum lanjut usia pada pagi ini. Saya teringat akan Mars PKLU. Ada satu lirik yang begitu indahnya, yang begitu baik yang kita boleh renungkan dari Mars PKLU. Saya akan kutip hanya beberapa kata, yang mana dari Mars tersebut berkata, namun roh dan jiwaku kuat dan tegar, ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku menjadi berkat. Kaulah Allahku, kau benteng hidupku, keselamatanku dan kemuliaanku, sampai masa memutih rambutku, pasti menggendongku terus. Kenapa saya kutip dari Mas PKLU ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu, di tengah kondisi saat ini, biarpun kita dibilang seorang lanjut usia, dengan Mas ini kita diingatkan, kita tetap terus semangat, terus melayani Tuhan, terus memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan membatasi hidup kita. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan akan berkarya kepada Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan membatasi diri kita. Karena biarpun Bapak Ibu sudah lanjut usia, sesuai dengan Mas PKLU, Tuhan tetap memakai Bapak Ibu di dalam kehidupan hari lepas ke hari. Mari sebagai anggota PKLU, mari kita terus bersyukur bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun kepada Bapak Ibu semuanya. Lagi, mari terus melayani dan berkarya untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita aminkan firman Tuhan pada pagi ini dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 244. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan anggota Pelkat PKLU yang kami kasihi, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu yang mana pada pagi ini karena sekali lagi Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh kembali dapat beribadah. Biarpun di tengah kondisi pandemi corona, kami boleh diingatkan supaya kami tidak membatasi diri kita. Supaya kami boleh dimanapun kami berada, kami boleh beribadah kepada Tuhan dan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan pada kami semua. Pagi ini kami terus berdoa untuk
anak-anak-Mu Tuhan, secara khusus anggota Pelkat PKLU. Kami mohon kasih dan anugerah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Berkat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Beri kesehatan bagi mereka semua. Mungkin mereka dalam pergumulan. Kami percaya kasih Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan yang akan menjawab semua. Tuhan yang akan memulihkan semuanya ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan anggota Pelkat PKLU secara khusus di jemaat kami, GPIB Bukit Zaitun, ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami. Gereja kami yang tercinta, GPIB Bukit Zaitun. Dengan segala pergumulan, dengan segala keberadaan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Biarlah gereja ini boleh terus bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Dan terus menyatakan kasih Tuhan di tengah kondisi saat ini. Dan terus berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau. Baik mereka sebagai majelis, para pengurus pelkat dan komisi. Biarlah semua di dalam pertolongan Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan mereka Tuhan dalam kasih-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka. Biarlah semua suami, istri, semuanya di dalam tangan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Dina, yang Tuhan panggil, yang Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat kami. Berkati beliau Tuhan di dalam ambil bagian pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Kami serahkan keluarga Ibu Pendeta Dina dalam tangan Tuhan, untuk Pak Haba sebagai seorang pelaut, untuk kedua anaknya. Biarlah semua di dalam kasih dan berkat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berseru, menyerahkan Ibu Pendeta kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di surga kami juga menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat juga di dalam pelayanan Tuhan, melalui tim Inforkom, Yanis, Organis, puji-pujian, dan semua yang terlibat. Tuhan juga berkati, Tuhan tuntun mereka. Semuanya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berseru dan menyerahkan gereja kami ini di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa Tuhan, dan kami terus mohon pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Biarlah kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan terus bersandar kepada Tuhan. Di tengah kondisi pandemi corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menilik kami semua, menjagai kami semua, supaya kami boleh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berseru. Biarlah kami memohon belas kasihan Tuhan ada. Biarlah waktu Tuhan dan kehendak Tuhan terjadi di tengah kondisi bangsa dan negara kami, di tengah secara khusus di tengah kondisi pandemi corona ini. Kami mohon sekali lagi Tuhan, biarlah virus corona ini sesuai dengan waktu Tuhan, boleh hari lepas ke hari, boleh hilang di negara kami yang tercinta. Kami terus berdoa untuk para dokter dan nakes yang Tuhan panggil untuk melayani mereka yang terpapar virus corona. Beri mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan, supaya dengan segala segenap hati, Dia boleh menolong rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona. Lagi Tuhan, kami serahkan para nakes dan para dokter ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu para pemimpin negara kami, biarlah dalam pertolongan Tuhan. Lagi Tuhan, kami berseru dan menyerahkan para pemimpin Tuhan dalam kasih-Mu, dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang melayani dengan segenap hati di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di sektor 1, 2, dan 3 ke dalam tangan kasih Tuhan. Mungkin mereka yang dalam pergumulan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kami menyerahkan masa depan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Anak-anak mereka, studi mereka, teman hidup mereka, semuanya di dalam kasih dan berkat Tuhan. Inilah Tuhan, doa syukur kami. Sekali lagi Tuhan, kami berlutut dan menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 85 bait yang pertama. Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi kami menjalani hari-hari ke depan kami. Terima kasih untuk Penatua Bapak Joko Mulyono yang sudah menyampaikan firman. Berkati beliau dalam kesehatannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam setiap kerja usahanya, dan dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberkati dimanapun Pak Joko Mulyono diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menyenangkan hati setiap orang dan memberi kekuatan bagi setiap yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Tuhan berkati persembahan kami untuk menjadi berkat dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, dan saya mengundang Bapak Ibu dan anggota Pelkat PKLU untuk berdiri dengan memuji Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dengan mohon berkat Tuhan. Bapak Ibu dan anggota Pelkat PKLU yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk kembali dan ambil saat teduh.